bersinar. Bintang pun lupakan semua keluhanmu tentang dunia. Bernyanyilah dengan hati. Dengan hati. Pemirsa, Anda kembali lagi di Gestar karena setiap tamu adalah bintang. Bareng saya Camar Haenda dan hari ini tentunya kita bakal menghadirkan bintang tamu yang luar biasa. Kalau kemarin ya kita sudah mengundang teman-teman dari jebolan idola cilik dari Indonesian Idol. Nah kali ini adalah band yang saya suka dari dulu ya vokalisnya dan sekarang juga sudah berkiprah di band yang lain. Terus juga jadi solois juga ya. Jadi mungkin bisa dibilang salah satu hal yang bikin saya nostalgia gitu. Sudah ada Mas Naga di sini, luar biasa, tepuk tangan dong. Mas Naga, kumaha damang, Sehat. apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Gue dari Oke. idola cilik juga lagi. Idola cilik, ya, benar. jurinya tapi. Oh iya, itu tahun berapa ya? 2013? 13 ya. Itu berarti ya. angkatannya Agatha Chelsea. Ya? Luar itu. biasa loh, luar biasa. Bener, Kemarin kesini, bener. iya. Chelsea, Gitu. Nabila juga terkenal Iya. kan mereka. Chelsea, Bagas ya. Bener. Waktu itu ya 2013. Nah dulu tuh gue pernah halu tuh, wah pengen ikut idola cilik gitu kan. Cuman ya mungkin tidak kesampaian ya, itu Bale Endah Kabupaten Bandung itu jauh dari radar gitu ya. Oke, Mas Naga ini apa kabar nih, sehat ya? Sehat alhamdulillah. Apa Sehat kabar? alhamdulillah ya, Mas luar Damar, biasa. sehat. Ini kali keberapa nih di sini nih? Berarti dua kali Itu ya? yang kedua kali. Kemarin datang ke sini pertama kali sama teman-teman ada band. Terus Oke. sekarang bedanya ini project solonya Indra Sinaga aja sih. Oh, Indra Sinaga ya. Jadi memang ini untuk yang solonya ya, yang sendirinya Iya, gitu ya. benar. Oke. Mas Naga, kalau berbicara tentang industri musik gitu ya, tapi sebelum jauh dari sana ada pertanyaan yang ditanyakan oleh netizen. Jadi biasanya sebelum mulai Okezone untuk Gestar ini, kita sering nanyain kira-kira apa pertanyaan pertama yang akan Oke. disampaikan kepada bintang tamu. Jadi pertanyaannya Langsung adalah, dari netizen. Indra Sinaga ini pakai skincare apa? Kenapa mukanya dari dulu sampai sekarang masih sama katanya? Ya nggak sih? Nggak Ini kayaknya ada kita seumuran ya? Nggak ada pertanyaan. Hah? Ah, ini langsung tadi Oh, langsung quick ya, langsung question ya. Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak pakai apa-apa ya? Pakai skincare punya istri kayaknya. Pakai skincare punya istri. Ini for your information, gue usia 25 tahun. Terus Mas Naga ini dari 83, berarti umurnya mau 40 Tahun ini ya? 41. 41 ya. Gue kudu botox segala macem, Mas Naga nggak pakai apa-apa, luar biasa, tepuk tangan dong. Enggak lah. Ya masing-masing Oke. orang kan punya ini sendiri Iya. lah, apa cara Tapi sendiri lah. mungkin emang udah biasa ya kalau anak band tuh mukanya lebih awet muda ya nggak sih? Lebih ke ini kali ya, maksudnya stylenya mungkin itu aja kali ya. Kalau Itu ngaruh misalnya awet muda atau enggak, kayaknya profesi apapun kan masing-masing yang penting sehat kan. Punya cara buat jaga kesehatannya, olahraga, mungkin makan makanan yang cocok sama badannya Dan dia. bahagia ya. Bahagia paling penting ya. Iya, paling Dia penting. bahagia Artinya- itu berarti ngatur pola pikir gitu kan, ngaruh banget. Artinya ini Mas Naga bahagia dengan profesinya saat Amin, ini ya ya, Rabbal dari dulu Alamin. sampai sekarang. Amin. Total ini udah berapa nih? Udah berapa tahun nih berkecimpung di industri musik Indonesia? Berarti berkecimpung di industri musik Indonesia secara profesional itu sejak tahun 2005, berarti tahun ini 19 tahun. 19 tahun ya. Berarti ya hampir 2 dekade ya. Hampir 2 dekade. Apa sih perbedaan membangun karir dan bikin sesuatu yang bisa disampaikan kepada fans gitu ya, bikin karya zaman dulu sama zaman sekarang? Sebenarnya yang beda tuh caranya sih ya. Caranya maksudnya cara kita untuk masuk ke industri dari mulai di situ dulu kan. Kalau dulu mungkin di angkatan aku tuh aku orang Pekanbaru. Orang daerah kan dengan anak daerah. Berarti harus hijrah ke Jakarta untuk cari produser atau untuk cari ke circle yang memang mereka memproduksi lagu-lagu gitu kan. Nah, pada saat itu punya band di Pekanbaru harus hijrah ke Jakarta, nyari label lah gitu. Kalau sekarang kan untuk masuk ke industri sebenarnya ada banyak cara gitu. Iya. Tidak perlu bendera label, semuanya bisa produksi sendiri, bisa mungkin dengan agregator, kemudian
karyanya rilis di semua digital platform itu juga bisa kan. Kalau dulu kan nggak itu satu. Kemudian yang kedua cara promosi juga udah beda banget gitu. Cara promosi di era aku dulu masih yang konvensional banget, kita harus keliling radio misalnya, radio, TV gitu. Nah, keliling benar-benar dari satu radio ke radio lain, ke TV lain, ke media cetak juga pada saat itu. Tapi memang pada saat itu kalau misalnya dulu eranya cipta lagu populer misalnya, atau eranya Lila gitu. Ketika kita rilis itu di era itu kita akan berkompetisi dengan lagu-lagu yang memang rilis di waktu yang sama gitu. Kalau sekarang tuh enggak tuh, kita begitu rilis lagu ternyata di sosial media tuh lagunya bisa yang hype mungkin lagu 10, lagu-lagu 20 zaman tahun dulu lalu malah sekarang gitu. bisa hype ya, apalagi di lagi TikTok gitu, ya. karena benar-benar di internet tuh nggak ada batasan ruang waktu gitu kan. Itu juga ngaruh banget. Ketiga ya ini sebenarnya sumbernya sih, maksudnya cara orang mendengarkan musik juga udah beda kan. Udah nggak mungkin dulu benar-benar yang di direct sama satu media dari Sabang sampai Merauke dengerin lagu yang sama gitu. Misalnya Sheila on Seven atau Peter Pan atau Chrisye dan lain Serentak sebagainya, gitu ya. serentak. Semua dari Sabang sampai Merauke akan tahu, Sheila on Seven punya lagu judulnya Dan gitu. Nah, kalau sekarang kan belum tentu gitu. Misalnya ada teman-teman performer, teman-teman musisi ngerilis satu lagu, dia bisa kuat di satu komunitas tertentu, di kota tertentu, tapi di kota lainnya belum tentu. Nah, itu juga beda banget. Karena setiap orang pasti sekarang bisa nyari apa yang dia mau gitu ya. Lagu bener, zaman dulu, bener. zaman sekarang. Tapi kalau ngelihat industri musik sekarang dengan adanya digital platform gitu ya, apakah ini jadi salah satu tantangan tapi juga sekaligus peluang juga gitu? Karena promosinya mungkin lebih mudah tapi saingannya juga lebih banyak pastinya. Dua-duanya sih, tantangan iya, tapi peluang juga iya gitu. Karena kenapa peluang? Karena memang nggak seperti dulu kan. Dulu mungkin hanya dikuasai industrinya gitu, nggak bisa dengan mudah lah untuk masuk gitu. Walaupun akhirnya berkembang juga teman-teman yang independen kan juga ada, sejak dulu juga ada gitu dari dulu. Nah kalau sekarang tuh lebih benar-benar nggak ada batasan gitu, nggak ada batasan yang pengen bikin sesuatu ya bikin aja gitu, dan nggak ada tidak seperti mungkin lagi tren musik ini terus semuanya berbondong-bondong bikin musik itu. Kalau sekarang kan bebas aja gitu, dan semuanya akan punya pasarnya sendiri. Kalau sekarang gitu. Ini tentang lagu yang lagi tren, lagu terakhir yang didengerin Mas Naga apa sih? Lagu terakhir aku tuh malah lagi suka dengerin lagu-lagu jadul sih, lagu-lagu tahun 80-an. Oh, apa tuh kira-kira? Chrisye dengerin, terus kalau yang dari luar tuh lagi dengerin new wave kayak Nick Kershaw, terus lagunya Chicago, lagu-lagu David Foster. Oh, David Foster gue tahu. Iya, David Foster. Nick Kershaw tuh keyboardist. Jadi kayak Indra Lesmana lah kalau di Indonesia, Lesmana. Jadi dia main keyboard, dia bikin lagu, dia nyanyi sendiri juga. Oke, tapi lagu yang harus didengerin setiap hari gitu kan biasanya kita punya key of song yang selalu kita dengarkan setiap hari supaya kita tuh merasa semangat gitu. Nah, kira-kira seorang Naga punya random banget sekarang. bener random. Jadi dulu tuh apapun itu ya. Ternyata gitu. Maksudnya sepertumbuhannya kita gitu ya. Dulu di zamannya SMP, SMA tuh benar-benar ada di masa yang fanatik banget sama genre musik tertentu gitu. Harus yang mewakili, ini rebel banget dengerin musik ini gitu. Kalau nggak dengerin musik ini nggak rebel. Ini gue banget Ini gitu. gue Ya. Contohnya gitu. apa tuh Bener-bener kalau dulu? identity banget gitu kan. Dulu tuh SMA tuh dengerinnya Slipknot, Limp Bizkit, Korn gitu, karena teman-temannya pada festivalan musik bawain lagu itu. Jadi dengerin itu gitu. Dan identitinya seolah-olah jadi anak metal gitu, anak rock. Ini adalah genre yang nggak saya tahu, jadi mungkin bisa diperdengarkan dikit ya. Kira-kira lagunya tuh kayak gimana gitu ya, biar ada bayangan. Metal-metalan lah, Metal. Ya. Boleh dong dikit aja. Aduh, belum pernah kan. Pokoknya perubahannya di situ. Itu genre yang kalau di setel sekencang-kencangnya tuh bikin adrenalin naik gitu kan. Terus era 2000-an awal pas kuliah di Bandung tuh mulai terinfluence sama Coldplay, Muse, era-era British pada saat itu, The Cure dan lain sebagainya, karena teman-teman pada saat itu di Bandung dengerin musiknya itu gitu. Jadi terinfluence sama itu juga. Nah makin kesini tuh pada saat era awal Lila tuh lagi dengerin Oasis, karena memang teman-teman circle-nya juga pada saat itu sedang Oasis. Dan pada saat itu lagi hype juga. Lagi hype lah gitu. Nah setelah itu makin kesini tuh makin apa yang rasa-rasanya enak aja gitu. Di telinga tuh seru nih, enak nih gitu. Dan ternyata genre musik tuh juga mutar gitu. Mutar dulu 5 tahun ke belakang kita mikir wah EDM kan lagi gila-gilanya tuh. Nah, aku tuh mikir tuh akan setelah EDM ini akan jadi semodern apa lagi sih musik. Ternyata mutar lagi gitu. Kalau kita dengar mungkin Nadine Hamizah, seangkatan yang sekarang sebenarnya musiknya kan balik lagi. Lagu-lagu anak-anak senja gitu ya. Balik lagi gitu secara mungkin secara progresif, secara
soundnya dia sebenarnya balik lagi gitu. Ternyata lagu-lagu mungkin lagu-lagu tahun 70-an itu didengar teman-teman yang sekarang tuh terasa fresh kan gitu. Di antara hingar-bingar yang sebelumnya mereka udah dengar. Muter-muter aja sih sebenarnya Artinya tren musik. perjalanan apa ya, mendengarkan genre musik dari berbagai genre musik dari dulu sampai sekarang itu kan jadi bikin apa ya, seorang musisi itu kaya akan pengetahuan musik gitu. Tapi kita bakal ngobrol-ngobrol sesaat lagi, tetaplah di Gestar karena setiap tamu adalah bintang. Cinta, jadi gini, aku bikin project Solo Indra Sinaga memang tempat untuk mencurahkan hal-hal yang lebih Yeah, semua yang kau berikan, it's magic. Semua yang kau lakukan, it's magic. Semua yang kau berikan, it's magic, 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 magic. Semua yang kau lakukan, it's magic. Semua yang kau berikan, it's magic. Semua yang kau lakukan, it's magic, magic. Semua yang kau berikan, it's magic. Wow. It's magic, 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 magic. It's magic, magic, magic. It's magic, magic. It's magic.
Halo pemirsa, balik lagi di Gestar karena setiap tamu adalah bintang. Bareng gue Camar Henda dan masih ada Indra Sinaga di sini. Hadir. Oke, tadi untuk pertanyaan pertama di segmen pertama adalah kan tentang bagaimana Indra Sinaga ini wajahnya dari dulu sampai sekarang sama aja gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya apa? Apakah Indra Sinaga pernah galau atau sering galau? Karena biasanya orang yang awet muda itu orang yang jarang galau dan juga jarang sedih gitu ya. Pernah lah, pasti pernah. Pasti pernah ya. Galau pernah pasti. Biasanya kalau galau musisi bikin lagu. Nah, ini gimana nih? Iya, itu bisa. Itu jadi salah satu tempat untuk menuangkan kegalauan. Kalau lagi galau. Jadi karya lagi gitu banyak ya. pikiran terus dijadikan sebuah karya. Itu juga bisa menyalurkan kegalauannya kan. Selain mungkin olahraga, itu juga bisa jadi tempat untuk menyalurkan kegalauannya. Pasti pernah lah, Pasti pernah banget, ya? pasti pernah. Dulu tuh aku tuh malah orangnya pemikir gitu. Pemikir tuh mikirin Oh, hal-hal overthinking kecil aja. berarti ya? Sama Overthinking kayak gue nih. bener overthinking. Ada Libra bukan? hal cancer. Oh, cancer. Cancer overthinking juga ya. Cancer tuh overthinking, ada cancer nggak? Cancer tuh overthinking juga. Cancer tuh apa ya? Kayak ngomongin bintang jadi zodiak. Jadi aku tuh orangnya pemikir gitu. Hal-hal kecil aja yang terjadi tuh bisa dipikirin panjang banget gitu. Benar-benar dipikirin detail gitu. Suka mikir lah besok tuh ngapain, terus ada masalah sedikit dipikirin. Tapi makin kesini tuh ternyata kita larut dalam overthinking itu ternyata nggak menyelesaikan, nggak lantas langsung menyelesaikan masalahnya juga gitu. Jadi akan percuma dan ngebuang energi juga. Toh juga ya berpikir boleh, kita nyari solusi kan boleh kan. Ya, tapi yang bikin overthinking itu apakah tentang kerjaan atau karena cewek juga waktu zaman muda ya? Gimana nih? Iya macam-macam. Macam-macam ya, dulu, banyak. zaman muda. Ini pasti yang ngasih pertanyaan cewek nih ya. Fans cewek ini. Oke, Mas Naga ini ngomongin tentang karya yang terbaru ya, berjudul Terjemahan Cinta. Ini ceritanya tentang apa sih? Apakah bagaimana kita mengartikan hati seseorang atau perasaan seseorang atau perlakuan seseorang atau gimana nih? Di Terjemahan Cinta, jadi gini, aku bikin project solo Indra Sinaga memang tempat untuk mencurahkan hal-hal yang lebih personal banget. Nah, aku pernah nulis lagu judulnya Anugerah Terindah. Lagu itu aku tulis untuk menuangkan rasa bahagianya ketika dikaruniai putri pertama yang aku nungguinnya tuh lama. 8 tahun baru dapat. 8 tahun? Iya, 8 tahun Luar baru dapat biasa. anak pertama kan. Tuh nungguinnya lama. Wah, happy banget. Akhirnya bikin lagu Anugerah Terindah. Setelah dapat putri pertama tuh aku bener-bener ngerasa yang hidup tuh bener-bener makin berwarna, makin terarah, makin tahu harus ngapain gitu. Bener-bener berubah lah drastis gitu setelah dari sebelum punya Iya, makin putri merasa punya pertama berkat gitu ya. sampai setelah akhirnya dikaruniai putri pertama. Nah, itu bener-bener sampai sekarang masih ngerasa amazed aja gitu dengan kehadiran putri pertama itu. Nah, sampai akhirnya orang-orang mungkin punya arti sendiri dengan kata cinta kan gitu. Terjemahan arti cinta itu apa sih? Masing-masing orang pasti punya interpretasinya. Punya definisi sendiri. Punya definisi masing-masing sendiri ya. dengan kata cinta. Nah, aku tuh menulis lagu Terjemahan Cinta itu, jadi kalau cinta itu bisa diterjemahkan dalam wujud manusia, nah itu aku Terjemahan Cinta itu adalah anak aku gitu. Makanya aku tulis di lagu Terjemahan Artinya, Cinta itu. jadi sebenarnya kalau untuk diperdengarkan kepada fans, ini interpretasinya bisa macam-macam. Macam-macam, jadi luas. Tapi kalau untuk Mas Naga sendiri adalah spesifik buat sang gimana buah hati rasanya gitu bahagianya aku dapetin anak pertama. jadi seorang ayah Terjemahan gitu Cinta. ya. Bener. Oke, luar biasa, tepuk tangan dong untuk Indra Sinaga. Ini kan tadi kita ngomongin tentang Naga sebagai seorang vokalis dan saat ini Naga sebagai seorang solis Indra Sinaga. Cara membedakannya tuh gimana sih, dan sebenarnya apa yang pengen dikukuhkan gitu? Apa karakter yang pengen ditonjolkan gitu untuk Naga sebagai Indra Sinaga sebagai seorang solois? Sebenarnya project solo Indra Sinaga dengan Nada Band tuh benar-benar punya karakter musik yang berbeda banget gitu. Karena ketika aku ngerjain lagu di Indra Sinaga, teman ngerjainnya kan bukan Mas Dika, Mas Marsal, Mas Adi gitu kan. Mereka bertiga tuh benar-benar punya karakter sendiri. Dika, Marsal, Adi tuh memberi warna yang menurut aku kuat banget di Ada Band gitu. Dari mulai soundnya Mas Marsal gitu. Gimana progresi chord dan beat yang dibuat sama beat bass ya, misalnya dari Mas Dika, kemudian gimana Mas Adi ngisi drum, mereka punya karakter yang ngasih warna, oh ini Ada Band gitu. Tapi sementara kalau project Indra Sinaga sendiri, aku kerjakan dengan arranger. Dengan Mas Randy Padugo bukan? Iya, di lagu yang Terjemahan Cinta ini sama Randy Padugo gitu. Jadi orang yang berbeda, itu juga udah ngasih
warna yang beda banget gitu antara project solo sama ada band. Kemudian memang biasanya kalau aku punya lagu baru tuh aku akan present dulu ke teman-teman ada band. Kalau rasa-rasanya oh lagu ini nggak cocok buat ada band, aku baru kerjain buat project solo. oke, oke. Tepuk tangan dong untuk Terima Mas kasih. Naga. Luar biasa, kita doakan mudah-mudahan ini singlenya hits, Amin. meledak, Amin. dan sukses juga Naga sebagai vokalis di Ada Band. Ya. Amin. Terima kasih udah datang ke Gestar. Thank you. Jangan kapok-kapok ya. Dan pemirsa setelah ini kita akan langsung dengarkan lagu yang luar biasa nih, lagu terbaru dari Mas Naga, Terjemahan Cinta. Berikut ini. Aku adalah manusia tak berkarasa, begitu lama menanti yang pantas. Sepi terasa hanya untuk sementara, hingga engkau tiba mengubah segalanya. Tuhan menciptakanmu dikala sedang memikirkanku. Kehadiranmu sungguh melengkapi kekurangan ini. Terima kasih untuk segalanya, tak cukup lagi kata. Kau begitu berharga.